Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, dengan petunjuknya kita tetap istiqamah di atas iman dan takwa. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang kelak Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah berikan kepada kita kenikmatan yang kelak Allah akan masukkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, Bapak Ibu, kita masih melanjutkan kajian kita di kitab Membenahi Akidah, dan masih bahasan tentang meyakini, mengimani tauhid asma was sifat. Kita masuk pada bab tentang pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam meyakini asma wa sifat, di mana sudah 2 sesi kita bahas tentang ini. Masih banyak di antara kaum muslimin yang menentang tentang beberapa nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang kemudian mereka membantah dengan dalih-dalih yang sesungguhnya tidaklah pantas seorang hamba membantah tentang ketetapan Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena sesungguhnya nama dan sifat Allah cukup kita imani, kita yakini, tidak perlu dengan bantahan apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada yang menyeterai dengannya. Tidak satu pun yang menyerupainya. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Mendengarnya Allah dan melihatnya Allah tentu tidak sama dengan mendengarnya makhluk, tidak sama dengan melihatnya makhluk. Karena Allah tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Sekarang bagaimana mazhab Ahlus Sunnah dalam hal memahami tentang itu? Saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, banyak terjadi perselisihan, pertikaian dari hal perbedaan pendapat masalah tauhid. Dan ini menyangkut tentang akidah, di antaranya memahami tentang asma wa sifat, yang boleh jadi akhirnya akibat pertentangan itu manusia bahkan umat Islam bermusuhan satu sama lain. Andai ada yang tidak meyakini, silahkan saja, tapi jangan memusuhi yang meyakini. Yang meyakini jangan memusuhi yang tidak meyakini, karena tiap kita nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Yang terpenting kita memahaminya dengan dalil, dengan yang hak, dengan cara yang benar. Insya Allah jika itu kita yakini dan kita amalkannya, bismillah, tentang yang berbeda dengan kita, walakum a'malukum walana a'maluna. Bagi kamu amal-amal kamu, bagi kami amal-amal kami. Alangkah baiknya kita tidak saling mendebat, kecuali diskusi ilmiah. Silakan dengan dalil masing-masing. Yang ada terkadang debat kusir.
Yang ini nggak tahu dalil, baru belajar sedikit. Ini nggak tahu dalil, belajar sedikit. Ribut antara murid dengan murid, gontok-gontokan. Yang seperti ini meninggal kita tinggalkan. Karena kata Rasulullah, aku menjamin surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di atas kebenaran. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman, manhaj salafus salih Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang selamat dalam masalah asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sebagaimana telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sudah menetapkan, As-Sunnah sudah menetapkan. Maka sebagai seorang hamba wajib meyakini tentang maknanya sesuai dengan zohirnya. Menetapkannya tidak berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Maha tinggi Allah dari segala hal itu. Kenapa? Sifat-sifat Allah Sang Khalik bersifat khusus baginya dan sesuai dengan kebesarannya. Sementara sifat-sifat makhluk dengan keadaan makhluk dan khusus dengannya tidak ada kesamaan di antara keduanya. Contoh, Allah Maha melihat, makhluk melihat. Tapi apakah boleh kita menyamakan antara penglihatan Allah dengan makhluk? Tidak boleh. Allah mendengar, makhluk mendengar. Apakah kemudian boleh menyamakan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk? Tidak boleh. Allah bersemayam, makhluk juga bersemayam. Apakah menyamakan antara bersamanya Allah dengan makhluk? Tidak boleh. Allah di atas, makhluk juga bisa di atas. Apakah kemudian karena kita mengatakan Allah di atas berarti kita menyamakan dengan makhluk? Juga tidak boleh. Allah ada di arsy, sementara sebagian ayat mengatakan di mana-mana. Lalu mengatakan kalau Allah di atas arsy berarti bersemayam, tinggal di atas, berarti seperti makhluk. Pun tidak boleh. Karena sifat dan nama Allah itu jangan disamakan dengan makhluknya. Maaf, ada seseorang mengatakan ketika hendak membantah tentang keadaan Allah di atas arsy, padahal puluhan ayat dalam Al-Quran ketika Allah telah menciptakan langit dan bumi, summastawa 'alal arsy, beristiwa, bersemayam di atas arsy. Istawa, bersemayam, itu mungkin kalau kita katakan bersemayam, raja juga bersemayam di istana. Kita juga bersemayam di rumah kita masing-masing. Bahkan burung bersemayam di kandangnya, di sarangnya. Bersemayam itu adalah bertengger, bertempat, menempati sesuatu tempat. Apakah kemudian Allah bersemayam berarti Allah punya tempat? Lalu tempat itu disamakan dengan makhluk? Tidak boleh. Bahkan ada yang mengatakan, kalau Allah itu di atas arsy, maka orang itu sama dengan golongannya Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun minta kepada Haman, ya Haman, buatkan batu-batu bata, bakar tanah, bikin bangunan ke atas yang tinggi. Saya pengen naik ke atas, pengen lihat benar nggak ada Tuhannya Musa di atas langit. Lalu mengatakan, kalau ada orang mengatakan Allah di atas langit, berarti kayak Fir'aun. Ini pemahaman yang sangat jauh. Dia menafsirkan sebuah ayat bukan dengan ayat, tetapi dengan logika. Kalau kita rujuk dengan ayat yang sebenarnya, betulkah Fir'aun yakin adanya Tuhan di atas? Justru Fir'aun tidak yakin Allah di atas. Tidak percaya, makanya minta dibuatkan bangunan. Lalu ada yang mengatakan, kalau Tuhan di atas berarti kayak Fir'aun. Anda keliru. Justru Fir'aun tidak percaya Tuhan di atas. Tapi ada yang menyamakan seperti itu. Demi apa? Demi untuk apa? Membantah Allah tidak di atas. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Kalau Allah di atas, kayak manusia, kayak makhluk. Maka saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, sebagaimana saya pernah uraikan di pertemuan yang paling awal, ketika kita mengimani nama dan sifat Allah, ini ilmunya Allah yang manusia tidak akan mampu memahami ilmu Allah.
Jadi jangan membantah, jangan mencari-cari takwil, mencari-cari dalih, jangan pula kemudian menyamakan. Sudah, gak perlu kita mencari apapun kecuali satu kalimat, sami'na wa ata'na. Akal kita gak sampai. Sebab memahami dan mengimani asma wa sifat adalah tentang ilmunya Allah. Kita buka surat 27, surat 31 ayat 27. Surat Luqman ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau annama ma fil ardi min syajaratin aqlam. Seandainya, sekiranya apa-apa semua pohon yang ada di bumi ini, apapun jenis pohonnya, tebang semuanya, jadikan alat tulis, jadikan aqlam, pena. Wal bahr, seluruh lautan dan seisinya, kuras, jadikan tinta. Andai kata satu lautan habis ditulis ilmu Allah, yamudduhu min ba'dihi sab'ah. Setelah itu tambahkan lagi 7 lagi lautan yang sama, tulis ilmu-ilmu Allah. Abkhurin ma nafidat kalimatullah. Tidak akan ada habis-habisnya kalimat-kalimat Allah, ilmu-ilmu Allah, ketentuan Allah kamu pelajari, nggak mampu. Bapak pernah bayangkan nggak Pak, berapa pohon di dunia Pak? Tebang semua, jadikan alat tulis. Kebayang berapa banyaknya lautan Pak? Berapa triliun galon Pak? Allahu Akbar. Silakan kuras semua. Ini menandakan ilmu Allah tuh jangan ditandingi. Kalau ada ayat, ikuti sami'na wa ata'na. Jangan dengan bantahan, gak sampai akal kita. Maka pertama di sini, bahwasanya kita sebagai seorang yang beriman, yang betul-betul iman pada Allah, berarti iman kepada tauhid asma' wa sifat. Bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah bersifat tauqifiyah. Tauqif maknanya adalah yang tidak menetapkan kecuali hanya Allah. Contoh Pak, kita ibadah sifatnya tauqif. Maknanya jangan kamu kerjakan ibadah kecuali ada perintah. Maka urusan ibadah tidak akan ada larangannya mana, bukan. Tapi perintahnya mana. Atas dasar perintah, itulah tauqif. Yang kedua, makna tauqif di samping atas dasar perintah, atas dasar contoh, aturan, syariat. Maka Allah turunkan surat 45 ayat 18. Surat 45 ayat 18. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amr. Kemudian kami jadikan kamu, hai Muhammad, dan kita umat Nabi Muhammad, dijadikan oleh Allah dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, ala syari'atin, di atas suatu syariat, minal amr, dalam urusan beragama itu. Fattabi'ha, maka ikuti syariat itu. Wala tattabi ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan mengikuti syariat-syariat, aturan-aturan, tata cara beragama, beribadah orang-orang yang mereka tidak tahu. Contoh, Pak, boleh nggak Bapak nanya, kenapa ya kalau kita sudah wudu mau sholat tiba-tiba buang angin, kok harus wudu lagi? Boleh nggak tanya Pak? Ya boleh-boleh saja, tapi jawabannya apa? Syariat, dah, titik, jangan dicari bahasa. Gak bisa akal kita Pak. Syariat udah. Kalau dikatakan syariat perintah Allah, sudah. Mau ngapain Anda mau mendebat? Apalagi kalau lebih dalam lagi Pak. Bapak buang angin, gak kerasa baunya, gak ada, anginnya gak kelihatan, cuman sedikit, tapi yakin buang angin. Batal nggak wudhu kita?
Bapak sudah sholat, tinggal tasyahud akhir, dikit lagi salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Aduh, tinggal setengah menit Pak, salam, keluar angin, batal apa enggak? Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Wudu lagi, ulangi sholatnya, atau cukup nerusin tasyahud? Ulangi dari awal. Yang 4 rakaat sudah pertama enggak berlaku. Syariat. Kok begitu? Sementara Bapak tawaf putaran kelima, buang angin, wudu lagi apa enggak? Diawali dari pertama, cukup lanjutin. Loh, kok begitu? Syariat. Saat Bapak buang angin, wudu, yang dicuci apa Pak? Tangan, umur-umur, istinsyak, istinsar, cuci muka, cuci tangan sampai siku, kemudian usap kepala, telinga ikut diusap, cuci kaki. Tolong jawab Pak, apa kaitannya buang angin sama nyuci muka? Tolong jawab. Gak ketemu, jangan ditakwil. Percuma Anda gak nyampe ilmunya. Demikian kita ketika mengimani asma wa sifat, jangan ditakwil. Sudah, Allah bersemayam di atas. Oh, bersemayam di atas. Ya sudah. Apa bersemayamnya kayak apa? Aduh, gak bisa Pak. Kenapa? Karena ketika ada ayat-ayat yang mutasyabih, tidak ada kewajiban kita mencari takwil, mencari alasan, mencari persamaan, mencari perkataan, mencari kira-kira apa makna yang sebenarnya dari yang Allah firmankan. Akal kita nggak mampu. Maka di dalam Al-Quran ada ayat yang muhkam, yaitu ayat-ayat tentang hukum, syariat, dalil, muhkam, pasti, bayyin, jelas, terang. Tapi ada ayat-ayat yang terkait dengan tauhid, akidah, yang tidak terkait dengan syariat hukum. Maka ayat ini muhkam secara ayat, tapi mutasyabih secara makna. Jangan dicari. Hanya orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, penyakit dalam imannya, mencari-cari takwil mutasyabih. Coba kita buka surat 3 Bapak Ibu. Surat Ali Imran. Ayatnya ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab." Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu kitab, yaitu Al-Qur'an. Minhu ayatum muhkamat. Di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada yang muhkam, yang jelas, yang tegas. Itu terkait dengan apa? Yaitu dengan hunna ummul kitab. Itu induknya kitab, itu pokoknya Al-Quran. Perintah sholat jelas, perintah puasa jelas, hukum waris jelas, perintah tentang hukum orang mencuri jelas, orang berzina jelas, orang bersumpah palsu jelas, orang menuduh tanpa bukti ada ayatnya jelas, semuanya jelas. Kenapa? Itu syariat yang harus dijalankan. Tapi ketika sesuatu yang diimani, Allah katakan di situ, wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain dari yang muhkam itu yang mutasyabih, yang samar-samar, yang tidak jelas maknanya. Ayatnya muhkam, jelas. Contoh Pak, summastawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Jelas nggak Pak beristiwa Pak? Jelas, bersemayam di atas arsy. Tapi makna bersemayamnya boleh dicari-cari takwil? Nggak boleh. Allahus Sami'ul Basir, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jelas apa enggak Pak? Mendengar, melihat. Tapi ditakwil nggak cara mendengarnya Allah seperti apa? Cara melihatnya Allah seperti apa? Allah naik, Allah turun. Kayak apa naiknya? Kayak apa turunnya? Boleh nggak ditakwil? Jadi ayat-ayat yang seperti ini tentang akidah, tentang tauhid, mutasyabih, samar maknanya, kamu jangan cari dalih. Jangan mentakwil, jangan mentakrif, jangan mentaksil.
Jangan mentakwil, tidak boleh. Cukup dengan kalimat sami'na wa ata'na, dan gak perlu dicari-cari alasan, dan jangan dibahas terlalu dalam, sama seperti membahas takdir, Pak. Kalau kita terlalu dalam membahas takdir, jangan-jangan kamu rusak nanti imannya. Makanya cukup aminu biqadar, iman dengan takdir, syarr wal khair, baik itu takdir buruk, itu takdir baik. Stop, jangan cari-cari dalil. Apa sih takdir itu, bagaimana? Sudah cukup imani. Kecuali kita belajar dengan benar, dengan dalil-dalil. Maka mari kita lihat tentang ayat-ayat tadi. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَوْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mencari-cari, mengorek-ngorek ayat-ayat mutasyabihat. Lalu hendak apa? Menginginkan supaya apa? Mencari-cari sesuatu yang tidak dipahaminya, atau mentakwil, mengatakan, memenjarakan, memahami sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Dia ingin seakan-akan apa? Mentakwil itu. Memutakhir itu apa? Di dalam hatinya condong kesesatan, mengikuti mutasyabihat, cari-cari fitnah, mencari-cari takwil, padahal mereka tidak pernah tahu takwilnya. Ada yang mengatakan istiwa 'alal arsy. Al-istiwa la istiwa. Lalu apa? Istaula. Kalau istiwa bersemayam, berarti menetap. Bukan, Allah tidak istiwa, tapi makna istiwa adalah istaula, menguasai. Allah menguasai. Berarti bukan menetap, tapi menguasai. Sebab Allah di mana-mana. Sekarang kalau dikatakan Allah di mana-mana, sekarang ada Allah di sini. Di benua Amerika ada Allah enggak? Dan Allah yang mana yang di sana? Allah yang di sini. Ada berapa berarti Allah, Pak? Di benua Eropa ada Allah apa enggak? Berapa jarak benua Eropa dengan Asia? Berapa jarak Asia dengan Eropa? Dengan Amerika? Ribuan kilometer. Lalu bagaimana Allah? Berarti Allah besar sekali. Kayak apa ukurannya? Takwil, ini akal Anda nggak nyampe, Pak. Akal kita nggak sampai. Cukup. Jangan sampai ada penyakit di dalam hati kita. Maka Allah katakan di dalam ujung ayatnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Manusia mau mencari takwil tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keberadaan Allah, nggak bakal tahu takwilnya kecuali hanya Allah. Warrasikhuna fil ilm yaqulun amanna bih. Adapun orang yang punya iman di dalam hatinya, yaitu orang yang betul-betul rasikhu fil ilm, memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam, yaquluna amanna bih. Mereka cuma mengatakan kami beriman terhadap seluruh ayat-ayat yang mutasyabihat. Kullum min indi rabbina, semuanya ada dari sisi Allah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidaklah ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang punya akal sehat. Coba saya akan tunjukkan dalil yang mengatakan Allah bersemayam di atas berarti kayak Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun minta dibuatkan tangga ke atas. Jadi seakan-akan apa? Berarti kayak Fir'aun dong kamu mengatakan Allah di atas. Bukan itu maksudnya. Coba tentang ayat itu kita bisa buka ayatnya. Mari kita sama-sama buka surat Al-Qasas. Surat 28 di ayat ke-38. Wa qala Fir'aun, dan Fir'aun berkata, ya ayyuhal mala' ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Hai para pembesar-pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain daripada aku. Jadi seakan-akan gak ada Tuhan di atas kecuali ada aku. Akulah Tuhan, di atas gak ada Tuhan. Yang Musa mengatakan Tuhan itu ada di atas ars, gak ada kecuali hanya aku. Maka di sini minta mengatakan, fa'auqid li ya Haman al-tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Wahai Haman, bakarlah tanah untukku.
Wahai Haman, buatkanlah batu-batu bata. Susunlah batu bata itu menjadi bangunan yang tinggi, supaya aku bisa naik melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Tapi aku yakin Musa itu dusta, gak bakal ada Tuhan di atas. Coba, dari ayat ini, Fir'aun mengakui ada Tuhan di atas apa enggak? Enggak, justru menyangkal. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dimanapun kecuali aku. Berarti enggak ada Tuhan di atas. Musa itu bohong. Makanya, hai Haman, buatkan batu bata. Bakar tanah-tanah sebanyak-banyaknya. Buat bangunan ke langit. Saya mau naik ke langit, mau lihat benar enggak ada Tuhannya Musa. Aku enggak akan dapati ada Tuhan di atas. Maka Musa itu pendusta. Coba dari ayat ini, apakah Fir'aun mengakui Tuhan di atas? Atau Fir'aun menyangkal adanya Tuhan di atas? Lalu bagaimana orang-orang yang menyangkal, Tuhan tidak di atas, Tuhan itu di mana-mana? Justru mereka yang menyalahi asma wa sifat. Dan bukan hanya di ayat ini. Coba Bapak Ibu lihat kembali surat Ghafir, surat 40. Ayat yang ke-37. Kalau kita mau rujuk dari ayat yang ke-36 agar lebih lengkapnya. Wa qala Fir'aun, dan Fir'aun berkata, ya Haman, hai Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Tolong buatkan untukku sebuah bangunan yang sangat tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu. Pintu apa maksudnya? Asbabas samawat, pintu-pintu langit, fa'attali'a ila ilahi Musa, supaya aku dapat melihat Tuhannya Musa. Benar nggak ada di atas langit? Wa inni la'adhunnuhu kadziban, tetapi aku tetap memandang bahwa Musa pendusta. Wa kadzalika zuyyina li fir'aun su'u amalihi, demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya. Wa sudda 'anis sabil, dan Fir'aun tertutup dari jalan yang lurus. Wa ma kaidu fir'aun illa fi tabab, dan tipu daya Fir'aun hanyalah membawa kerugian untuknya. Dari sini jelas saudara sekalian. Maka bagaimana Ahlus Sunnah kemudian memahami tadi, ikuti apa yang Allah sampaikan. Maka kedua, asma wa sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan Rasulullah ditetapkan untuknya adalah hak sesuai dengan zahirnya. Allah melihat, yakini Allah melihat. Jangan cari tahu kayak apa cara lihatnya Allah. Allah mendengar, yakini Allah mendengar. Jangan cari tahu kayak apa Allah mendengar. Al-ilm, Allah mengetahui, pasti. Jangan cari tahu kayak apa cara Allah mengetahui. Sebab Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang ketiga, para jamaah kita sebagai orang yang beriman, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya sifat Allah itu tidak boleh ditamsil, diserupakan. Mereka tidak boleh mentamsilkan, menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk, karena tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Maaf, contoh, manusia mengantuk nggak Pak? Punya sifat lelah apa Pak? Mengantuk supaya pengen nggak lelah, habis ngantuk ngapain Pak? Tidur. Allah ngantuk nggak? La ya'uduhu hifdhuhuma wa huwas samiul basir. Allah tidak pernah capek, lelah, memikul dan mengatur langit dan bumi. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kalau kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Maha hidup, Allah Maha terus menerus mengatur makhluknya, berdiri sendiri, tidak mengantuk, tidak tidur. Oh, kalau nggak ngantuk, nggak tidur, berarti Allah kayak apa ya? Nggak bisa dipikirkan Pak. Susah, nggak nyampe akal kita. Mau dicari takwil kayak apapun nggak bisa. Sudah, berarti Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur. Jangan cari takwil. Maka dalam memahami nama-nama Allah dan sifat Allah, pertama, tidak boleh mentakwil atau mentahrif, atau itu merubah atau menyimpang dari makna.
Sudah. Maknanya ya sudah itu, jangan ditakwil, jangan disimpang. Istawa 'alal ars, jangan disimpang, enggak istiwa, enggak bersemayam, tetapi menguasai ars, mengetahui di mana-mana. Jangan, sudah istiwa. Melihat, kayak apa melihatnya? Jangan ditakwil. Jangan menyimpang dari makna. Sudah, cukup bagi kita Allah mengetahui segala-galanya. Kemudian yang kedua, tidak boleh mentaksil. Mentaksil itu apa? Mengingkari atau menafikan, meniadakan. Contoh, Allah punya tangan enggak, Pak? Allah punya tangan enggak? Allah punya wajah enggak? Puluhan ayat dalam Al-Quran. Bahkan yang paling jelas di surat 55 ayat 26-27. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi yang diciptakan Allah binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu wajahnya Allah Rabbmu. Allah punya wajah? Wajahnya Allah kayak apa ya? Segede apa ya? Sulit Anda memahami. Sudah. Jangan Anda takrif, jangan ditaktil, mengingkari. Kalau Allah punya wajah berarti makhluk dong. Oke, sekarang Allah nggak punya wajah? Nggak punya, karena kalau punya wajah makhluk. Pak, apakah setiap makhluk punya wajah? Batu makhluk bukan, Pak? Tolong, wajahnya batu di mana? Gunung makhluk bukan, Pak? Wajahnya gunung di mana? Pohon makhluk bukan, Pak? Lalu wajahnya pohon di mana? Nah, bingung kita. Maka jangan mensamakan dan jangan meniadakan. Namanya apa tadi? Mentaksil, meniadakan atau apa? Mengingkari, menafikan. Jangan. Sudah yakini Allah punya wajah. Ayatnya demikian. Maka setiap orang yang ikhlas beribadah pasti di dalam ayatnya dikatakan li wajhillah, untuk wajahnya Allah. Sebab nikmat yang paling nikmat bagi penghuni surga apa? Memandang wajah Allah. Allah punya wajah, tapi jangan bayangin kayak wajah kita. Maaf Pak. Si Darwin mengatakan kita itu keturunannya siapa? Nyemot atau Adam? Nyemot, Pak, bukan monyet, nyemot. Coba ada orang kulitnya hitam dari negro, wajahmu seperti nyemot, Pak. Marah apa enggak? Marah. Kamu samakan wajahku dengan ini. Gorila, nyemot. Enak aja aku manusia tuh. Manusia disamakan dengan makhluk aja nggak mau. Lalu Anda kemudian menyamakan wajah Allah. Bahkan Anda menafikan wajah Allah. Meniadakan? Jangan. Ada wajah Allah. Kayak apa wajahnya? Nanti di surga kita lihat. Sudah. Titik. Allah punya tangan apa enggak, Pak? Punya tangan enggak? Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Allah itu maha pemurah, Allah maha pengasih. Kepemurahan Allah bagikan tiada taranya, karena tangan Allah kedua-duanya kanan. Ayo Pak, terjemahkan tangan Allah kanan semua gimana Pak? Aduh repot. Jangan digambarin kayak dewa di Hindu, tangannya 10, yang kanan 10, yang kiri 10, tangannya banyak. Jangan. Tangan Allah sudah ada tangan, kayak bentuk tangannya. Jangan ditakwil, jangan ditakrif, jangan ditamsil. Ada tangannya Allah. Allah sendiri yang mengatakan kok. Di surat 48 ayat yang ke-10. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang baru masuk Islam disuruh baiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi ketika membaiat orang-orang masuk Islam dengan cara apa, Pak? Jabat tangan. Jabat tangan, dijabat tangannya. Innalladzina yubayi'unaka, sesungguhnya walladzina yubayi'una, orang-orang yang berbaiat berjanji setia denganmu ya Muhammad, innama yubayi'una Allah, sesungguhnya mereka berjanji setia dengan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa kemudian kita bayangin lagi salaman baiat, wih tangannya Allah di atas kita, begitu?
Jangan. Jangan ditamsil, jangan pula ditaksil. Jangan diingkari. Allah nggak punya tangan. Kalau punya tangan berarti makhluk. Lah pohon aja nggak punya tangan kok. Binatang punya tangan nggak Pak? Binatang punya tangan nggak? Binatang yang punya tangan cuman tadi jenis monyet itu tadi Pak. Ada tangan monyet, kaki monyet. Tapi kalau kuda punya tangan nggak? Hayu, yang mana? Unta punya tangan nggak? Punya kaki nggak? Nggak bisa. Maka tidak boleh kita mentakwil, tidak boleh mentaktil, tidak boleh pula kita mentakyif. Apa mentakyif? Menanyakan tentang apa kaidahnya, apa hakikatnya. Kalau Allah punya tangan, tangannya kayak apa? Kalau Allah tangannya kanan, kanan sebelah kayak apa? Kalau Allah turun langit ke dunia, cara turunnya kayak apa? Kalau Allah naik, berarti Allah kecapean dong. Naik turun, naik turun. Di dunia berbelah-belahan. Allah turun ke langit dunia di kapan Pak? Sepertiga malam akhir. Sekarang sudah lewat sepertiga malam akhir Pak. Allah naik atau turun sekarang? Lah gimana ya di tempat lain? Kita di Indonesia sudah waktu subuh Pak. Tapi coba mundur sedikit Pak. Mundur sedikit ke tempat yang agak terlambat. Nah, di Mekah lagi jam berapa sekarang? Jam 2 lebih kurang. Jadi Allah lagi turun ke langit dunia Pak. Nah di sini lagi naik, di sana lagi turun. Gimana caranya? Jangan dicari-cari. Jadi jangan ditakyif, menanyakan bagaimana caranya Allah turun. Sudah yakini Allah turun. Dan yang keempat, jangan ditamsil, jangan diserupakan. Karena Allah itu tidak boleh diserupakan. Inilah yang ketiga, maka kita harus meyakini dengan iman dan benar. Kemudian yang keempat, sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bagi Allah sifat-sifat yang Dia tetapkan untuk dirinya atau untuk Rasulnya, menetapkan untuknya sesuai dengan kebesarannya. Tidak menyamakan tadi dengan makhluknya, tidak mentahrif, tidak mentaksil, tidak mentakwil, tidak mentakyif, sudah sami'na wa ata'na. Maka poin yang kelima, metode ahli sunnah wal jamaah dalam menetapkan sifat-sifat Allah dan menafikan kekurangan dari Allah adalah metode Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini yakin dengan satu ayat surat Asy-Syura ayat 11 di ujung daripada ayat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang setara dengannya dan tidak boleh disetarakan dengan apapun. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Mendengarnya Allah, melihatnya Allah, cukup bagi Allah. Allah saja yang tahu. Gak perlu kita mencari tahu, karena kita gak bakal tahu. Demikian saudara sekalian, bahwa kita harus meyakini itu. Bahwasanya kita harus meyakini itu. Di sini ada beberapa ayat mengatakan, contoh menafikan, mengandung, menetapkan kesempurnaan Allah adalah di dalam surat Al-Kahfi Pak. Ketika Allah menghukum manusia yang dolim di dunia, lalu diazab di neraka, itu kira-kira karena Allah dolim atau kesalahan manusia? Benar? Allah maha penyayang atau tidak? Allah maha pengasih atau tidak? Karena kalau Allah maha pengasih, maha penyayang, kenapa ada neraka? Kenapa manusia diazab? Ini banyak manusia mencari-cari Pak. Katanya maha pengasih, kenapa buat neraka? Katanya maha penyayang, kenapa ada manusia diazab? Bahkan di dunia dipuji dengan bermacam kesulitan. Wah, berarti Allah gak maha penyayang dong. Di Allah mah cuma sayang kepada seseorang, gak sayang sama saya. Maka akan ada orang mengatakan, Allah gak sayang sama saya nih. Apa sih yang dimaksud Allah zalim? Bukan Allah berbuat zalim karena makhluk tanpa alasan. Allah membalas kezaliman orang itu. Contoh, tiap manusia berbuat amal, baik kebaikan atau keburukan, ada catatannya nggak Pak? Siapa yang nyatat? Katanya Allah Maha Kuasa, kenapa nggak nyatat sendiri? Ada yang sampai nanya seperti itu Pak. Anda kok kepo bener sih tentang Allah? Jangan ditanya tentang perbuatan Allah. Kamu yang akan ditanya nanti.
Maka Allah turunkan surat 21 Al-Anbiya ayat 23 ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perbuatan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ayat ini turun? La yus'alu amma yaf'alu. Dia Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang diperbuat. Jangan tanya tentang perbuatan Allah. Wahum yus'alun, mereka semua, kita semua yang akan ditanya. Kapan Pak kita akan ditanya Pak? Nanti di akhirat. Sebelum ditanya apa yang terjadi Pak? Seluruh catatan amal kita diletakkan dulu. Maka di sini penulis menyebutkan penggalan surat Al-Kahfi surat 18 ayat 49. Coba kita lihat surat Al-Kahfi Pak, supaya lebih lengkap dari ayat 48-nya. Ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, kira-kira kita mau diapain Pak? Mau diapain Pak? Dimintai pertanggung. Bagaimana keadaan kita saat itu Pak? Subhanallah. Apa awal ayatnya apa Pak? Ayat 48 saya bilang. Wa'uridu ala rabbika soffah. Setiap kita semua nanti dihadapkan kepada Allah di padang mahsyar dalam keadaan berbaris-baris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kamu semua hai manusia akan dihadapkan kepada Allah, menemui Allah pada saat itu seperti ketika pertama kali Allah ciptakan kamu. Bapak Ibu, saat pertama Allah ciptakan kita itu siapa namanya? Bayi. Jadi keadaan kita di akhirat saat itu seperti apa Pak? Bukan ukuran tubuhnya. Ukuran tubuhnya semuanya dewasa. Gak ada yang kecil, gak ada yang besar, gak ada yang tua. Dewasa semuanya. Tapi keadaan kita lemah, telanjang, gak beralas kaki, gak berpakaian, hina, tunduk sehebat apapun Anda di dunia. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Bal za'amtum an lan naj'ala lakum mau'ida. Bahkan kamu hai manusia mengingkari tentang hari perjumpaanmu dengan Allah. Seakan-akan gak ada hari berbangkit. Saat Rasul menyampaikan ayat ini, beliau menyampaikan hadis dalam riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah. Kata Rasulullah, yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan 'uratan ghurlan. Nanti pada hari kiamat kamu dibangkitkan menghadap Allah dalam keadaan seperti bayi, telanjang, tidak beralas kaki, belum dihitan. Itu keadaan kita. Qultu ya Rasulullah, Ummul Mukminin bertanya, wahai Rasulullah, an-nisa war-rijal jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din. Apakah saat nanti di padang mahsyar laki-laki perempuan bercampur baur, telanjang, tidak berpakaian, laki-laki wanita bercampur baur, tidak malu saling memandang aurat satu sama lain? Pak, Bu, coba bapak-bapak meskipun udah sepuh-sepuh nih, umurnya udah di atas 17. Pak Arif udah 17 lewat 50 lebih belum Pak? Belum ya Pak ya? Tetap aja memandang wanita yang cantik, apalagi auratnya tersingkap, gimana kira-kira Pak? Ya Allah, melotot Pak. Kalau laki-laki melototnya sengaja, kalau perempuan pura-pura tapi dibuka juga. Malu-malu. Di akhirat pedulikah? Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, al-mar'u yawma idzin asyad liyanzura ba'duhum ila ba'di. Nanti di padang mahsyar keadaan manusia berat luar biasa. Boro-boro memandang aurat satu sama lain. Yang ada mikirin gimana? Maka apa yang terjadi di ayat 49-nya? Di saat manusia dalam keadaan berat seperti itu. Subhanallah. Diletakkanlah catatan. Wa wubi'al kitab. Kitab siapa Pak? Catatan kita. Kitanya nggak pernah nyata. Tapi ada buktinya. Kenapa Allah perintahkan malaikat mencatat? Biar nanti menjadi saksi untukmu. Nih catatannya.
Ada tercatat, diletakkan. Orang yang di dunia aman dari dosa, insya Allah aman Pak. Yang punya dosa, fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Orang yang di dunia berbuat durhaka, ketakutan, matanya wajahnya biru muram melihat catatannya sendiri Pak. Yang mereka tidak pernah mencatat tapi beramal. Diletakkan apa yang dikatakan oleh orang yang berdosa di dunia, melihat catatannya. Yaqulun, mereka cuma mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab. Aduhai, celaka. Kitab catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satupun dosaku yang kecil apalagi yang besar. Ahsaha. Ada semua catatannya. Ada tercatat. Wajidu amilu hadiran. Semua yang pernah kita amalkan dihadirkan. Yang dulu mengingkari Allah hadir semua catatan. Nah, di ujung ayatnya dikatakan wala yazlimu rabbuka ahada. Mereka kemudian disiksa di neraka. Apakah karena Allah zalim? Tidak, Allah tidak pernah mendolimi. Tapi kenapa ada neraka? Sebab Anda di dunia mengingkari Allah. Sebab Anda di dunia tidak mengagungkan Allah sebenar-benarnya pengagungan. Maka di sini subhanallah, bukankah kita senantiasa membaca ayat kursi? Di ayat kursi jelaskan wala ya'uduhu hibduma. Allah tidak pernah capek mengurus makhluknya, baik yang di langit maupun yang di bumi, bahkan memikul ars dan mengatur bumi, mengatur galaksi jagat raya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur. Lalu Anda mau samakan Allah dengan makhluk? Maka siapa yang mampu membaca ayat kursi dan memahaminya dengan baik, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah. Siapa yang betul-betul membaca ayat kursi, tentu dengan dibaca, dipahami, diamalkan. Dan itu Anda lakukan setiap salat fardu. Tutup dengan ayat kursi. Lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Tidak akan ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Pak, bapak, ibu gak bakal bisa masuk surga kalau belum mati. Jadi kalau pengen surga, masuk surga, mati dulu. Maka penghalang surga itu apa Pak? Mati. Maka dikatakan tadi, lam yamna'hu min dukhulil jannah. Tidak akan ada yang bisa menghalangi dia masuk surga illal maut, kecuali mati. Maknanya yang memahami ayat kursi dan memahamkan dengan baik, di situ terkandung nama dan sifat Allah, keagungan Allah dan kebesaran Allah, dan kita yakini itu, maka Anda dijamin masuk surga setelah mati. Maka Bapak Ibu jangan tinggalkan zikir baca ayat kursi setelah selesai sholat fardu. Di pagi dan petang baca lagi, tambahkan dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Insya Allah siapa yang mampu menjaganya dengan baik, semoga tadi jaminannya tidak akan bisa menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Inilah saudara sekalian tentang bahasan asma wa sifat. Insya Allah masih satu bab lagi tentang asma wa sifat. Yang lainnya sudah kita ulang penjelasannya. Bantahan terhadap pihak yang menyimpang dari pemahaman salaf dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nanti ada orang yang musyabihat, yang membantah tentang nama Allah. Ada yang mu'tatsilah, ada pula yang mereka kemudian taktilkan, meniadakan nama-nama Allah. Bagaimana cara membantah mereka? Insyaallah pada bab berikutnya kita akan membahasnya. Insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, Allah memberikan kepada kita kelulusan, dan Allah memberikan kepada kita keyakinan bahwa nama Allah cukup kita imani, kita yakini. Bagaimana sifatnya, bagaimana keadaannya, kembalikan. Cukup dengan satu kalimat, wallahu a'lam. Kita beriman apapun yang gaib.
Demikian saudara seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.